Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 66, seharusnya seri. Ketika Huang Xiaolong tiba di alun-alun utama Akademi Bintang Kosmik, dia bertemu Lilu. Xiaolong. Lilu telah melihat Huang Xiaolong dari jauh. Merasa senang, dia berlari ke pelukan Huang Xiaolong seperti biasa dan memeluknya. Dia tersenyum pahit saat orang-orang yang lewat di alun-alun menoleh untuk melihat mereka. Baiklah, semua orang melihat, bujuk Huang Xiaolong. Baru saat itulah Lilu melepaskannya. Dalam beberapa bulan mereka berpisah, Lilu telah tumbuh lebih tinggi, fitur wajah mungilnya menjadi lebih halus dan lesung pipitnya saat tersenyum semakin memesona. Mata yang tampak cerdas dan cerah menunjukkan kelucuan dan kenakalan. Lilu menunduk malu karena ditatap oleh Huang Xiaolong dan sedikit rona merah muncul di pipinya. Xiaolong, besok adalah kompetisi akhir tahun kelas jadi kamu harus berhati-hati terhadap Jiang Teng. Beberapa detik kemudian, Lilu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Huang Xiaolong, setelah dia dipukuli olehmu terakhir kali, Jiang Teng disembuhkan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Dia telah berlatih keras selama beberapa bulan terakhir dan telah maju dengan cepat. Kekuatannya saat ini sudah mencapai puncaknya di akhir orde keempat. Puncak akhir orde keempat. Huang Xiaolong sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bocah berandal itu akan berhasil mencapai puncak orde keempat akhir secepat ini. Tiba-tiba, Huang Xiaolong sedikit mengernyit dan matanya menyipit saat menyadari Jiang Teng sedang berjalan ke arahnya diikuti sekelompok siswa di belakangnya. Lilu menyadari kerutan di dahi Huang Xiaolong, dia berbalik dan ekspresinya berubah. Segera, dia bersembunyi di belakang Huang Xiaolong seolah-olah dia takut pada Jiang Teng. Melihat reaksi Lilu, kerutan di dahi Huang Xiaolong semakin dalam. Berhenti di depan Huang Xiaolong, Jiang Teng melirik Lilu yang bersembunyi di belakang Huang Xiaolong dan sudut mulutnya melengkung membentuk seringai kejam. Dia menatap Huang Xiaolong dan berkata, aku mendengar seseorang berkata bahwa kau kembali dan aku tidak menyangka itu benar. Huang Xiaolong, besok adalah kompetisi kelas dan kali ini, aku akan membuatmu merasa menyesal selamanya. Pada titik ini, dia menunjuk Lilu dan mengucapkan kata-kata itu, satu persatu, pada kompetisi kelas besok, aku ingin melihat apakah kau bisa menyelamatkannya seperti terakhir kali. Saat Jiang Teng mengatakan hal ini, matanya bersinar dengan keganasan yang membara, dan jelas bagi setiap orang yang hadir seberapa tinggi tingkat permusuhan yang dirasakan Jiang Teng terhadap Huang Xiaolong. Terakhir kali, di tempat inilah Huang Xiaolong mengalahkannya di mata publik, mengubahnya dari jenius paling berbakat di akademi dalam 100 tahun menjadi bahan tertawaan akademi. Peristiwa itu menyebar ke seluruh kota kerajaan dan dianggap seperti gosip menarik di meja makan. 5 bulan terakhir ini, dia hidup di bawah tatapan mengejek dan diejek setiap hari dan dia membenci Huang Xiaolong karenanya. Kebenciannya menyebar ke semua orang dan segala hal yang berhubungan dengan Huang Xiaolong. Setiap hari selama 5 bulan terakhir ini dia berlatih seperti orang gila semuanya demi mengalahkan Huang Xiaolong di depan akademi dalam kompetisi kelas, untuk menghancurkan Huang Xiaolong dengan kejam. Melihat wajah Jiang Teng yang penuh kebencian, seolah-olah dia JT ingin menelannya, HXL hidup-hidup, Huang Xiaolong bersikap acuh tak acuh seperti biasa, besok. Tidak perlu menunggu sampai besok, panggil roh bela diri, kucing sakitmu sekarang. Semangat bela diri, kucing sakit. Para antek di belakang Jiang Teng memperlihatkan ekspresi penuh harap terhadap pertunjukan yang bagus. Ucapan Huang Xiaolong membuat Jiang Teng memerah karena marah dan cahaya tajam dan kejam melintas di matanya, bagus. Huang Xiaolong, karena kamu memintanya, maka tidak perlu menunggu sampai besok aku akan melumpuhkanmu sekarang. Setelah dia selesai mengatakan itu, cahaya ki pertempurannya yang menyilaukan keluar dari tubuhnya dan roh bela dirinya, harimau cerah suci, muncul. Aura energi Jiang Teng meningkat secara eksponensial, pertama orde keempat, kemudian pertengahan orde keempat hingga akhir, lalu mencapai puncaknya di akhir orde keempat. Tiba-tiba, auranya melonjak lagi dan mencapai orde kelima. Tingkat kelima. Bukankah Jiang Teng sudah berada di puncak tingkat keempat? Astaga, dia benar-benar berhasil mencapai tingkat kelima. Ini terlalu mengerikan. Bahkan belum setengah tahun berlalu, dan dia sudah melewati ordo keempat dan naik ke ordo kelima. Semua orang yang hadir terkejut, termasuk Lilu. Rumor yang beredar di akademi mengatakan Jiang Teng telah maju ke puncak akhir orde keempat, namun, tidak seorang pun tahu bahwa Jiang Teng benar-benar mencapai orde kelima. Tubuh Jiang Teng meledak dengan dahsyat, mendengar desahan dan bisikan kaget di sekelilingnya, hatinya membuncah karena bangga. Untuk kompetisi akhir tahun, untuk mengejutkan seluruh akademi, dia yang telah mencapai puncak ordo keempat akhir berusaha sekuat tenaga dan menelan ramuan berharga yang telah disimpan keluarganya selama lebih dari 100 tahun, dan dengan paksa menerobos ke ordo kelima. Huang Xiaolong, apakah kau terkejut bahwa aku sekarang sudah menjadi ordo kelima? Jiang Teng menatap Huang Xiaolong dan mencibir, aku tidak percaya kau bisa mencapai levelku. Secara normal,
Bahkan jika Huang Xiaolong memiliki semangat bela diri tingkat 11 seperti miliknya, mustahil baginya untuk memiliki prestasi yang sama. Dari sudut pandang Jiang Teng, kecuali Huang Xiaolong meminum ramuan berharga seperti yang dia lakukan, paling-paling Huang Xiaolong hanya akan berada di puncak akhir orde keempat. Akan tetapi kemungkinan itu hampir nihil. Kekejaman terpancar di mata Jiang Teng, terakhir kali, kau memberiku 15 telapak tangan. Kali ini, aku akan membalasmu 30 telapak tangan, 100 telapak tangan. Ketika Jiang Teng selesai mengatakan itu, dia tiba-tiba melompat keluar dan tinjunya menghantam Huang Xiaolong. Serangan ini mengandung semua kebencian yang telah dia pendam selama 5 bulan terakhir. Telapak api harimau. Raja harimau muncul kembali. Jejak kaki harimau yang besar menembus angkasa. Tak terlihat, di sudut yang agak jauh, berdiri Xiong Chu dan Sun Zhang. Keduanya terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Jiang Teng, jelas, mereka berdua tidak menyangka Jiang Teng telah naik ke orde kelima dalam waktu yang begitu singkat. Sebenarnya, mereka telah tiba di alun-alun lebih awal, dan telah melihat semua yang terjadi sejak awal, tetapi tidak ada yang berniat untuk ikut campur. Xiong Chu menghela napas, merasa terhibur, Jiang Teng benar-benar tidak mengecewakan kita. Hanya dalam waktu 5 bulan, dia telah sampai sejauh ini. Awalnya, kupikir Huang Xiaolong akan mengamankan tempat pertama dalam kompetisi kelas, tetapi sekarang, tampaknya tidak demikian. Mata Sun Zhang menatap dalam-dalam dan berkata, aku sangat penasaran dengan semangat bela diri Huang Xiaolong dan kali ini, dengan kekuatan Jiang Teng tingkat kelima, dia mungkin bisa memaksa Huang Xiaolong untuk memanggil semangat bela dirinya. Kepala sekolah, menurutmu siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang? Xiong Chu bertanya karena penasaran. Suara Sun Zhang terdengar dalam dan muram, seharusnya seri. Huang Xiaolong berdiri di tempat yang sama sambil memperhatikan jejak kaki ganas yang mengincarnya, ekspresinya dingin, tetapi dia tidak banyak bergerak. Satu telapak tangan menekan kekosongan dan telapak tangan etiril sudah menyerang ke arah telapak tangan api harimau. Jiang Teng, yang berada di udara saat melancarkan serangan itu, merasakan gelombang kekuatan yang dahsyat dan tak tertahankan ke arahnya bagai ombak yang dahsyat. Hong! Sebuah suara keras terdengar dan Jiang Teng seperti kerikil kecil yang menghantam ombak besar, tubuhnya bergetar dan terlempar dengan panik akibat benturan tersebut. Memanfaatkan waktu yang dibutuhkan tubuh Jiang Teng untuk menyentuh tanah, tubuh Huang Xiaolong melesat dan muncul kembali tepat di bawah Jiang Teng. Mata dinginnya berkedip saat telapak tangan lainnya menghantam tubuh yang jatuh itu. Berhenti! Baik Sun Zhang maupun Xiong Chu berteriak bersamaan, dua siluet melesat maju dengan kecepatan tinggi, tetapi masih terlambat. Satu lagi telapak tangan Huang Xiaolong mengenai dada Jiang Teng. Dan dengan suara ledakan yang teredam, Jiang Teng jatuh ke tanah dari udara. Getaran menjalar di tanah persegi saat retakan berbentuk laba-laba menyebar dari tempat Jiang Teng mendarat. Seperti seekor anjing mati, Jiang Teng tergeletak di tanah, anggota tubuhnya berkedut dan mulutnya yang terbuka mengeluarkan suara erangan pelan. Dua orang turun dari udara, Sun Zhang dan Xiong Chu akhirnya tiba, dan ketika mereka melihat Jiang Teng terbaring seperti anjing mati, ekspresi mereka menjadi pucat. Bergegas menuju Jiang Teng, keduanya dengan cepat mengalirkan ki pertempuran mereka, mentransfernya ke tubuh Jiang Teng untuk menyelamatkannya, seperti terakhir kali. Para antek yang datang bersama Jiang Teng dan pejalan kaki sangat ketakutan oleh Huang Xiaolong. Beberapa pelajar yang berhubungan baik dengan Jiang Teng lari ketakutan, tidak berani tinggal lebih lama di alun-alun. Setelah menghantam Jiang Teng ke tanah dengan satu telapak tangan, Huang Xiaolong mendarat dan menatap dingin ke arah lawannya. Kali ini, dia bertindak kasar, karena dia ingin lawannya benar-benar memahami celah yang ada di antara mereka. Jika tidak, lawannya akan selalu menemukan kesempatan untuk bersikap angkuh di depannya di masa mendatang.